Sebanyak 20 bangunan semi permanen di Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, diduga api berasal dari korsleting listrik. Kobaran api serta kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi saat 20 bangunan semi permanen di Cengkareng, Jakarta Barat terbakar api. Hembusan angin yang kencang serta banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke bangunan lain. Petugas suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Barat berupaya melokalisir api guna mencegah terjadinya perambatan yang lebih meluas. Diduga kebakaran ini disebabkan korsleting listrik. Cuma informasi dari arus pendek. Ya. Oh, listrik ya, Pak? Ya. Ini ada berapa rumah Pak yang kebakar, Pak? Ya, kurang lebih 20-an. 20 rumah. Ya. Ini bangunannya bangunan semi permanen atau? Bangunan bangunan sederhana lah. Ya. Dari kayu-kayu gitu, Pak? Kayu-kayu ya. Itu yang bikin apinya makin lambat ya, Pak ya? Ya. Ada korban nggak, Pak, tadi, Pak? Sementara belum ada ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Angin puting beliung menerjang desa Bukian di Kabupaten Gianyar, Bali. Akibatnya rumah warga, bangunan, gudang, serta kandang ternak rusak berat. Video amatir warga yang merekam detik-detik terjadinya angin puting beliung di Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali. Terjangan angin puting beliung mengakibatkan rumah warga terkena dampak rusak berat dan tertimpa pohon yang tumbang. Tidak hanya bangunan rumah, angin puting beliung juga mengakibatkan bangunan gudang dan kandang ternak milik warga rusak berat. Petugas BPBD dibantu Polsek Payangan dan TNI melakukan evakuasi bersama mempercepat penanganan bencana puting beliung. Ini kan tadi jam 1:30 ada informasi hujan deras dan angin puting beliung yang ada di daerah Bukian ini, sehingga menyebabkan pohon tumbang ada 3 titik menimpa 5 rumah dan juga ada kandang babi dan juga ada tanah longsor juga di daerah Susut. Jadi kita tim dengan BPBD Polsek kita langsung ke TKP. Total ada 5 unit bangunan rumah warga dan kandang ternak yang rusak akibat terjangan angin puting beliung ini. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Akibat hujan lebat semalaman, banjir merendam sejumlah wilayah di Tulungagung, Jawa Timur. Banjir juga menutup akses jalan nasional yang menghubungkan Tulungagung dan Trenggalek. Diguyur hujan deras semalaman, sejumlah desa di wilayah Kecamatan Bandung, Tulungagung direndam banjir. Selain merendam area persawahan dan pemukiman, banjir juga menutup akses jalan nasional sepanjang 3 km yang menghubungkan wilayah Bandung, Tulungagung dengan wilayah Perigi, Trenggalek. Sejumlah pemotor yang nekat terobos banjir alami mogok. Menurut warga, banjir terjadi karena luapan air sungai yang melintasi di desa setempat. Jam 5, sekitar jam 5 subuh tadi. Hujan deras atau gimana, Mas? Hujan deras mulai tadi malam sekitar jam 9. Sampai saat ini masih Sampai saat ini. Ini merendam jalan kemana sih, Mas? Mendingnya antara jalan ke Bandung sampai ke Pantai Perigi. Jadi tidak bisa dilewati, Mas? Tidak bisa. Selamat. Selain merendam akses jalan, banjir juga merendam sekolah dasar. Banjir setinggi hampir 2 meter masuk ke dalam ruangan kelas sehingga kegiatan belajar mengajar diliburkan. Selain akibat hujan lebat, banjir di kawasan ini diperparah dengan kondisi hutan yang gundul akibat penebangan. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Partai Nasdem resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di pemilu 2024. Deklarasi ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di kantor DPP Partai Nasdem Jakarta Pusat.
Partai Nasdem akhirnya jatuhkan pilihan pada sosok Anies Baswedan untuk diusung menjadi bakal calon presiden pada pemilu 2024. Deklarasi dihadiri langsung Anies Baswedan yang akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober mendatang. Dukungan Nasdem pada Anies otomatis menggugurkan dua bakal calon lain hasil konvensi Capres Partai Nasdem beberapa waktu lalu, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Disertai dengan rasa terima kasih yang mendalam, disertai dengan rasa rendah hati kami yang saat ini masih bertugas di Jakarta, kami yang penuh dengan tadi disampaikan, kita semua tidak ada yang sempurna, kami semua memiliki ketidaksempurnaan, tapi kita ke jalan bersama, kita saling mengisi, saling menopang, dan insya Allah menjadi keutuhan kekuatan yang bisa menggerakkan perubahan di negeri ini. Partai Nasdem memang tak bisa sendirian mengusung Anies sebagai calon presiden di pemilu 2024 karena terbentur syarat presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Dua partai yang digadang-gadang berkoalisi dengan Nasdem adalah Partai Demokrat dan PKS. Presiden PKS Ahmad Saihu menghormati putusan Nasdem, namun PKS punya mekanisme sendiri terkait capres. Keputusan koalisi dan pencapresan di internal PKS akan ditentukan dalam mekanisme musyawarah Majelis Syuro. Kami bersyukur bahwa komunikasi politik antara PKS, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat berlangsung dengan sangat. Satu-satunya partai yang bisa mengusung calon presiden adalah PDI Perjuangan. Namun Partai Banteng belum mengumumkan siapa yang akan mereka usung. Di internal PDIP sendiri saat ini dikabarkan terdapat dua kubu, pendukung Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menemui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di tengah momentum deklarasi Partai Nasdem yang mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Bacapres pada Pilpres 2024. Presiden Jokowi disambut Ganjar Pranowo di Bandara Ahmad Yani, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Senin siang. Momen pertemuan Jokowi dan Ganjar itu bertepatan dengan deklarasi Partai Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai Bacapres pada Pilpres 2024. Adapun Ganjar santer dikabarkan berpeluang maju sebagai Capres 2024 jika PDIP memberikan restu. Sebelumnya Jokowi memberikan sinyal untuk mendukung Ganjar dalam Pilpres 2024 di acara Rakernas 5 Projo. Bersama Ganjar, Jokowi melakukan groundbreaking salah satu pabrik produsen pipa di kawasan industri terpadu Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Itu senang ya, hari ini Pak Presiden hadir dan bisa menunjukkan pada dunia di tengah situasi ekonomi yang sulit, investasi masih masuk di Jawa Tengah. Dan kita tunjukkan bahwa tingkat layanan kita pada investasi serius. Maka masuknya Mavin tadi sempat groundbreaking dilakukan oleh Presiden itu kita tunjukkan pada dunia investasi jalan terus dan negara ini terpercaya untuk investasi seperti pidato Presiden tadi. Kalau negara itu tidak dipercaya, maka tidak akan mungkin dalam situasi ekonomi yang sulit seperti ini mereka. Sementara itu partai lain yang juga sudah terang-terangan mengusung bakal calon presiden adalah PSI. PSI mendukung Ganjar Pranowo pada Pilpres mendatang. Partai Solidaritas Indonesia PSI menyatakan dukungan pada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali menyatakan dukungan pada Ganjar merupakan hasil rembuk rakyat yang dilakukan PSI. Komunikasi dengan Pak Ganjar terus-menerus dilakukan. Memang tidak tiap hari atau tiap periodikal gitu ya, tetapi beliau mengetahui bahwa ketika kami memulai rembuk rakyat dan nama Pak Ganjar salah satu di antara 9 nama itu beliau mengetahui. Terkait dengan hasil, mungkin Pak Ganjar belum update dan kita memang tidak memberitahukan secara khusus begitu ya. Tetapi hasilnya kita lihat memang sudah flat, dalam artian dari Februari tahun lalu kita buka hingga hari ini hasilnya itu tidak berubah.
Meskipun belum secara resmi diumumkan sebagai bakal calon presiden oleh PDIP, namun relawan Puan Maharani terus bergerilya menjaring simpati rakyat. Di Cilacap, Jawa Tengah, relawan Puan menggelar acara mancing seru. Kegiatan untuk memperluas dukungan pada Puan di Pilpres mendatang. Komunitas mancing Dusun Kedung Wungu mengucapkan terima kasih atas digelarnya mancing asik bersama relawan Puan. Semoga Ibu Puan bisa maju di Pilpres 2024. Selain mancing asik, relawan juga menggelar bakti sosial. Dari Jakarta dan Cilacap, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, sejumlah masyarakat perwakilan dari seluruh wilayah Indonesia yang mengatasnamakan diri sebagai majelis warga juga mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam majelis warga menggelar deklarasi sebagai bentuk dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2024 nanti. Hal itu disampaikan oleh para perwakilan masyarakat di Indonesia dari Pulau Jawa hingga Indonesia bagian timur. Salah satu perwakilan masyarakat dari Jawa Tengah mengatakan jika Anies Baswedan merupakan sosok yang mampu memimpin negara dengan pengalaman menjadi Gubernur DKI Jakarta. Karena pertama kondisi sekarang negara ini ya tidak sedang baik-baik saja, dan Pak Anies sebagai contoh tadi 5 tahun sudah bekerja dengan baik. Lihat sekarang Jakarta sekarang ya. Jadi ingin rakyat bukan tadi hanya DKI saja dong yang menikmati, tetapi rakyat seluruh Indonesia ingin menikmati keberhasilan dari Pak Anies Rashid Baswedan itu. Pemirsa, Partai Persatuan Pembangunan terus melakukan konsolidasi nasional ke 34 provinsi di Indonesia. Konsolidasi ini dilakukan untuk menghasilkan pemilihan umum yang ke arah yang lebih baik. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono terus melakukan konsolidasi nasional. Disinggung terkait pencalonan nama Capres dan Cawapres di Mukerwil, Sulawesi Tengah, Mardiono mengatakan belum bisa menyampaikan. Mardiono menyebut saat ini P3 masih termasuk di dalam Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB bersama PAN dan Golkar. P3 akan segera menjadi tuan rumah KIB di waktu mendatang. Dan hingga kini P3 masih merangkum aspirasi dan masukan dari rakyat untuk Indonesia lebih maju lagi. Baru dipercaya satu orang di rangkaian dari konsolidasi nasional, biasa sudah yang ke-17 provinsi ya. Untuk hari ini dapat 2 provinsi. Kita terus sejak ada Mukernas di Banten, itu kami terus melakukan konsolidasi nasional. Dan insya Allah mudah-mudahan 1 bulan ke depan sudah selesai ke 34 provinsi itu. Ya. Kemudian tingkat cabang-cabang juga sedang berjalan di masing-masing. Insya Allah semuanya cukup kondusif dan semuanya kompak. Mudah-mudahan kita nanti langkah-langkah. Pemirsa, sosok almarhum Kiai Haji Fakhrillah Ashal sangat berkesan bagi TGB Muhammad Zainul Majdi. TGB sempat berziarah ke makam pengasuh Ponpes Syaikhona Khalil ini di sela tugasnya menghadiri Rakorsus DPW Partai Perindo di Jawa Timur. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi bersilaturahmi ke Ponpes Syaikhona Khalil di Bangkalan, Madura. Dalam kesempatan ini, TGB juga sempat berziarah ke makam pengasuh Ponpes ini, almarhum Kiai Haji Fakhrillah Ashal. Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Indonesia ini menceritakan sosok almarhum yang selalu membawa kegembiraan. Sifat inilah yang membuat kepergian Kiai Fakhrillah membuat banyak kalangan bersedih. Kunjungan ke Ponpes Syaikhona Khalil di Bangkalan dilakukan TGB di sela agenda rapat koordinasi khusus DPW Partai Perindo Jawa Timur. Dalam rakorsus ini, DPW Partai Perindo Jawa Timur menargetkan 9 kursi legislatif pada pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, beralih ke informasi lain, kenaikan harga beras di sejumlah daerah memicu reaksi di berbagai daerah. Menanggapi hal itu, Menteri Perdagangan bersama Badan Pangan Nasional serta stakeholder terkait meninjau harga serta stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Harga beras terus naik di sejumlah daerah. Beras jenis premium saat ini di kisaran harga 12.700 per kilo, sementara beras medium di kisaran 10.600 per kilogramnya. Terkait hal ini, Mendak bersama Menhub, Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala Bulog, dan Wamentan menggelar pengecekan harga dan stok di Pasar Induk Beras Cipinang. Hasilnya,
Mendak memastikan penyebab terjadinya kenaikan harga beras dikarenakan terjadinya berebutan gabah sehingga mengakibatkan harga gabah naik. Sementara itu Kepala BPN memastikan saat ini stok beras di Bulog sekitar 800.000 ton dan akan terus menyerap beras rakyat dari berbagai wilayah di tanah air untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Stok Bulog hari ini sekitar 800.000 ton. Memang kita semua, mungkin dalam minggu ini saya, Pak Buas, teman-teman dari Bulog, mungkin Kementerian Pertanian juga akan datang, akan ke Sulawesi Selatan untuk serap. Ya. Jadi kita nggak diam, kita akan serap dan kita harus top up stoknya Bulog sampai dengan 1. Pemirsa, Operasi Zebra Jaya 2022 berlangsung mulai tanggal 3 hingga 16 Oktober 2022 untuk menurunkan jumlah pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan disiplin pemakai jalan. Pada Operasi Zebra Jaya 2022, petugas tidak menilang secara langsung atau manual, melainkan menerapkan sistem tilang elektronik. Apel gelar pasukan Operasi Zebra Jaya 2022 di lapangan presisi Polda Metro Jaya, Jakarta dipimpin Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi pada Senin pagi. Firman mengatakan operasi Zebra bertujuan untuk menurunkan jumlah pelanggaran lalu lintas dan fatalitas korban laka lantas, serta meningkatkan disiplin para pemakai jalan. Jadi dengan tujuan ini kami berharap bahwa bukan berapa banyak Polri mampu memberikan hukuman tanda kutip menilang para pelanggar, tapi seberapa tinggi kesadaran masyarakat selama operasi ini bisa kita capai. Operasi Zebra digelar serentak melibatkan kurang lebih 23.600 personil di 33 provinsi mulai dari 3 Oktober hingga 16 Oktober 2022. Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat menggelar razia di persimpangan Jalan Tugu Tani Menteng, Jakarta Pusat pada hari pertama Operasi Zebra Jaya 2022. Pada Operasi Zebra kali ini petugas tidak melakukan penilangan secara langsung atau manual, melainkan menerapkan sistem tilang elektronik. Bahkan sejumlah pengendara mendapatkan bantuan berupa sembako. Kegiatan operasi ini kami persuasif melaksanakan sosialisasi, menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap tertib lalu lintas. Kemudian kami sambil membagi-bagikan sembako. Sementara itu sebanyak 500 paket sembako juga dibagikan kepada masyarakat di wilayah pesisir utara Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Pembagian sembako kepada nelayan Kalibaru diwakili Kasubdit Dakgar Kombes Pol Karesiman. Kita berbagi kebahagiaan dengan masyarakat nelayan di sini. Ada sekitar 500 paket sembako. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat, warga di sini. Kegiatan bakti sosial Korlantas Polri ini digelar masih dalam suasana memperingati Hari Lalu Lintas ke-67. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Lembaga Monitoring Hukum dan Keuangan Negara mendatangi gedung KPK terkait kasus dugaan korupsi sebesar 2,2 triliun rupiah di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Ditemui di gedung KPK, perwakilan dari Lembaga Monitoring Hukum dan Keuangan Bambang Edi Kusuma menjelaskan kedatangannya untuk menanyakan tindak lanjut tuntutan warga terkait dugaan korupsi 2,2 triliun rupiah Bupati Biak Numfor Heri Arionaap. Sebelumnya di bulan Agustus lalu, masyarakat Kabupaten Biak Numfor, Papua meminta KPK mengusut dugaan korupsi dana APBD Biak Numfor senilai 2,2 triliun yang merupakan hasil temuan dari BPK Perwakilan Provinsi Papua. Sementara itu KPK menyatakan jika pihaknya sudah menerima dan menelaah dugaan kasus korupsi tersebut. Mengkebiri hak-hak dari masyarakat. Nah, dari pansus sendiri pemanggilan pemanggilan terhadap instrumen masyarakat yang beraksi di KPK itu itu salah kaprah lah. Karena begini, pansus itu kan dibentuk berdasarkan untuk membahas untuk membahas adanya permasalahan-permasalahan daerah. Kemudian yang dipanggil itu pansus apa dulu nih? Misalnya pansus tentang temuan BPK, itu yang dipanggil itu adalah seharusnya bupati dan BPK, bukan instrumen masyarakat yang melakukan aksi tersebut.
Jadi terkadang menilai kami prihatin saja dengan teman-teman instrumen masyarakat di Son. Banjir bandang menerjang Thailand sejak Senin. Puluhan ribu warga segera diungsikan. Kami hadirkan informasi dari mancanegara. Usai jeda.